Kasih numerik, metode numerik, kemudian nanti plan kita, rencana materi perkuliahannya adalah ya pertama pendahuluan ya, dikasih tahu bukunya apa, yang dibahas apa. Jadi ada di pendahuluan kemarin sudah hari Sabtu kalau nggak hari Ahad saya kirim videonya, sangat telat sekali karena memang habis baca buku kok perlu revisi lagi ya gitu loh. Mohon maaf, jadi ada sedikit perubahan, jadi ada perbaikan lagi. Jadi nanti tujuannya biar kuliahnya lebih baik lah gitu. Pertama, ini apa yang di layar saya udah muncul nggak di layar kalian? Sudah ya? Muncul, Pak. Sudah muncul, Pak. Oke. Jadi ya balik lagi bukunya ada punyanya Richard Burden tahun 2015, kemudian ini Applied Scientific Computing yang 2018, dan Amit Saha Doing Math with Python tahun 2015. Ini saya pakai yang Amit Saha, saya pakai buat aplikasi buat pendidikan matematik ya. Kita pakai nanti di setelah analisis pakai bikin tool sendiri, nanti Amit Saha sudah ada apa yang kalian coding nanti kemungkinan ada toolsnya, sudah ada yang buat lagi. Seperti apa nanti kita lihat di perkuliahan lah gitu. Jadi ini 3 buku utamanya. Nggak tahu, rasanya saya kasihkan bukunya juga lumayan banyak ya. Ya, ada 7 kalau nggak salah ya. Ada 3 buku utama, 4 buku tambahan. Tolong dipelajari ya, jadi bukan sekedar dipajang buat disimpan sih gitu. Oke, dari segi bukunya ada yang bermasalah kah? Yang jelas masalahnya adalah semuanya pakai bahasa Inggris. Ya. Susahnya di situ ya. Saya agak-agak susah dengan. Ya, tujuannya sebenarnya adalah buat memaksa kalian bisa bahasa Inggris. Kenapa? Karena dokumentasi kalian bikin aplikasi nanti hampir semua dokumentasi masih tetap pakai bahasa Inggris. Jadi kalau misalkan agak susah memahami bahasa Inggris ya takutnya nanti tambah susah buat ini ya, paham komputer ya. Makanya dipaksa dikit lah. Ya mudah-mudahan saya bisa sedikit ya saya kasih gambaran terjemahan seperti apa. Tolong yang 3 utama itu dibaca, paling nggak ya di review atau gimana lah itu. Oke, itu dari segi bahasa memang ya berat lah. Tapi ya harus dipaksa ya. Ini materinya, jadi bukunya sudah 3 itu, kemudian materinya nanti hari ini kita akan bahas masalah preliminarisnya, sedikit aja pengantar. Jadi 2 minggu ini lebih santai. Nah, minggu ke depan, pertemuan ke depan yang ketiga, kita akan bahas masalah bagaimana komputer menyimpan angka dan bagaimana terjadi kesalahan numerik ya. Angkanya kok bisa salah hitung gitu kan. Nah, kemudian di pertemuan keempat ada solusi dari one variable. Biasanya di bukunya yang kedua ini ditaruh di bawah. Jadi bagi solusi satu variabel ini taruh ke bawah, tapi ini saya naikkan ke atas. Jadi ada solusi satu variabel, kemudian ada interpolasi dan polinomial. Nanti kalau misalkan ada data seperti apa, nanti kira-kira rumusan fungsinya apa gitu ya. Nanti kita pelajari di interpolasi. Jadi ada 2 kali masalah interpolasi, kemudian kita bahas turunan numerik 2 kali, kemudian baru UTS di pertemuan 9. Pertemuan 10 kita akan bahas masalah integrasi numerik, kemudian 12 masalah persamaan linear.
13 bersama linear juga. Nah, kalau sempat kita akan bahas masalah initial value problem. Soalnya kalkulus kalian mungkin nggak sampai ke persamaan diferensial biasa. Jadi ini tambahan. Lalu nanti kita di pertemuan 16 UAS. Mudah-mudahan lancar ya. Meskipun harus online seperti ini. Memang kita sama-sama menyesuaikan ya. Jadi mungkin saya sendiri pun merasa sangat tidak nyaman gitu ya, dengan kuliah online seperti ini. Tapi gimana ya, kita dipaksa buat belajar untuk memperbaharui diri. Kalau misalkan online gimana ya? Ya itulah, kita harus bisa menyesuaikan diri ya. Jadi ini materinya. Ada yang ditanggapi dulu kah dari materinya? Belum ada, Pak. Belum ada? Oke, kalau belum ada, kita lanjut ke masalah preliminarisnya ya. Apa yang harus ya sekedar hal yang perlu diketahui di metode numerik awal ini apa sih gitu. Saya ngambil dari buku kedua ya. Applied Scientific Computing with Python. Oke, jadi mungkin tolong habis ini bisa dibaca ulang. Kalau misalkan susah, copy paste ke Google Translate. Paling nggak kan, tahu translate-nya kayak gini. Oke, ngantarnya. Sebentar ya. Saya ngupdate Visual Studio. Ya, ada motivasi dan latar belakang. Kenapa harus belajar metode numerik ya? Jelas metode numerik ini suatu saat kalau misalkan kalian terjadi komputasi yang ada kaitannya sama fisika, ekonomi, segala macam, ada proses interdisipliner, mungkin kalian akan menemukan hal-hal yang perlu dihitung ya. Kalau misalkan mainnya di komputer desain grafis, mungkin nggak terlalu kelihatan ya. Tapi yang jelas nanti ada hal-hal yang perlu dihitung gitu ya. Gimana sih proses perhitungannya? Jadi terdapat permasalahan interdisipliner yang memerlukan kemampuan komputasi dari ilmu terapan. Jadi nanti ada integrasi pemrograman komputer, ini ya, yang harus kalian pahami. Terus ada proses masalah matematikanya, kemudian bagaimana metode numeriknya, proses perhitungannya, kemudian permodelan yang digabung untuk mengatasi masalah nanti kesehatan gimana, keuangan, sumber daya alam. Contoh kesehatan misalkan bagaimana pola penyebaran penyakit gitu ya, pola penyebaran apalagi masalah epidemiologi, kemudian pengolahan citra digital untuk kesehatan gitu ya. Kemudian jelas masalah keuangan, misalkan rugi laba perusahaan, kemudian menghitung berapa besar ya tadi keuntungan perusahaan, kemudian kapan perusahaan itu udah bisa balik modal segala macam. Kemudian misalkan pengelolaan sumber daya alam, jelas pasti ada ininya ya, ada proses perhitungannya. Misalkan juga nanti menghitung sebaran polusi di air seperti apa. Sehingga kita perlu ini ya, 3 hal, berapa integrasi ini ya. Kalian harus bikin programnya, kalian paling tidak mengerti bahasa matematikanya, bisa memodelkannya, ada modelnya, kemudian ada tools yang kita sebut sebagai metode numerik gitu ya. Jadi di sini gabungan dari ilmu komputer, dari kasus nyata di lapangan, kemudian diolah model matematisnya, dari model matematik kita coba bikin program komputernya.
Terus apa sih model matematis? Contoh sederhana kayak gini, misalkan eh, ada jenis flu baru muncul gitu kan. Kita apakah signifikan apa enggak penyebarannya? Kalau misalkan orang sakit ada orang sakit menginfeksi dua orang per hari. Jika asrama Anda terdiri dari 100 orang di asrama, kemudian 2 orang kena penyakit, berapa lama semuanya akan kena gitu ya. Nah ini permasalahan model matematiknya. Ini kasus di lapangannya gitu kan. Bagaimana cara kita menghitung gitu ya. Oke, sampai sini masih bisa dipahami kah? Masih Pak, masih Oke, bisa. Masih bisa, Pak, masih bisa. jadi ini kasusnya jadi kondisi di alam. Kita coba lihat kondisinya, perhitungannya seperti apa sih gitu. Apakah model matematis itu? Model matematika sering didefinisikan sebagai representasi dari sistem atau skenario yang digunakan untuk mendapatkan pemahaman kualitas ataupun kuantitatif dari beberapa masalah dunia nyata untuk memperkirakan perilaku masa depan. Nah, jadi di sini kata kuncinya apa nih? Ada representasi sistem. Kemudian dari representasi sistem kita paham perhitungan kualitatif atau kuantitatifnya seperti apa. Angkanya berapa nih dari beberapa masalah. Jadi kemudian juga ada masalah dunia nyata untuk prediksi ya. Jadi kita memperkirakan kalau kedepannya seperti apa. Jadi tadi misalkan di contoh sederhana tadi ya, ada flu yang baru muncul, kemudian kualitatifnya apa? Kuantitatif misalkan penyebarannya satu hari bisa 2 orang kena gitu ya perkiraannya. Nah, prediksinya apa? Kalau misalkan ada 100 orang di asrama, kira-kira berapa lama asrama itu terjangkiti semua penyakit gitu ya, kena flu semua gitu, misalkan penghuni asrama. Atau misalkan kayak dulu di kalkulus mungkin ada kasus apa ya, ada kultur bakteri gitu kan, ditaruh bakterinya, kemudian ada laju penyebarannya, kira-kira kalau di dalam jangka berapa waktu nanti jumlah bakterinya berapa. Nah, kemudian untuk ini kita membuat rumusan matematiknya ya. Kemudian langkahnya kita harus bisa atau mendefinisikan permasalahan. Jika ide awal di balik permasalahan itu luas dan tidak jelas, Anda mungkin membuat pernyataan masalah yang perlu membuat pernyataan yang lebih ringkas untuk menentukan hasil atau output yang diinginkan. Pertama kita definisikan dulu permasalahannya apa. Mungkin pertama tadi penyebaran penyakit gitu ya. Kemudian asumsinya membantu menyederhanakan masalah dan memutuskan faktor mana yang penting untuk disertakan dalam model. Misalkan asumsinya semua orang sehat, kalau misalkan kayak tadi kasus flu, asumsinya penyakit ini menyebar seharinya 2 orang. Kemudian kalau orangnya sudah sakit, kalau ternyata banyak yang sakit duluan, misalkan ada kemungkinan langsung 4 orang langsung kena dalam 1 hari. Itu asumsinya. Kemudian definisikan variabelnya apa aja, berapa jumlah orangnya gitu kan. Buat daftar faktor yang penting sebagai variabel yang dapat diukur dengan unit tertentu. Perlu dibedakan antara variabel independen, dependen, dan parameter model. Kemudian dicoba solusinya, ketemu variabelnya yang mengaruhi apa aja, kemudian solusinya, menentukan solusi yang mungkin melibatkan evaluasi fungsi. Jadikan simulasi mendekati masalah secara numerik, tergantung pada jenis model yang dikembangkan. Terus kita analisis lagi modelnya sudah bagus apa enggak, ya. Kemudian hasilnya seperti apa, apakah sudah sesuai apa tidak gitu ya. Nah.
Oke, kalau misalkan di buku yang kalian ini ada ini, buku nomor 2, ya ini gambaran ininya ya, gambaran prosesnya. Kita definisikan masalah, kemudian kita asumsikan variabelnya apa aja, yang misalkan kalau benda jatuh berarti ada gaya jatuh benda, kemudian mungkin ada halangan dari udara ke atas segala macam. Kemudian dibuat asumsi-asumsi, kita definisikan lagi masalahnya ada perbaikan apa enggak. Jadi dari kasus nyata didefinisikan masalahnya, definisikan variabelnya, dibikin asumsi. Ya, kalau sudah asumsinya terbuat, definisinya variabelnya sudah jelas, kita buat solusinya. Kemudian dianalisis hasilnya. Oh ternyata sudah menggambarkan kondisi di dunia nyata. Kalau belum, ya berarti kita definisikan lagi permasalahannya. Kalau sudah tepat, ya jelas lah. Di sini kita reporting result. Maksudnya di sini kalau sudah bagus modelnya, ya kenapa tidak disebarluaskan gitu ya. Kita beritahukan ke orang lain, saya sudah menemukan ini dan ternyata hasilnya bagus. Atau misalkan hasilnya masih harus diperbaikin. Ya kayak bikin jurnal gitu ya. Oke, ini uh, rumus matematiknya paham ya, misalkan apa ya? Saya cari dulu ya. Saya carikan contoh kasusnya. Bukan nih. Aduh. Sebentar. Hmm. Capra. Nah,
Ya, contoh sederhananya mungkin kayak ini ya, kayak ya ada bungee jumping ya. Jadi kalau misalkan ada yang loncat dari ketinggian, kemudian ikat kakinya, kira-kira yang apa kecepatan jatuhnya seperti apa. Jadi dv per dvdt-nya itu formulasinya apa. Jadi nanti satu mungkin ada berkaitan sama variabel gravitasinya, kemudian berat dari orangnya sendiri, kecepatan jatuh, dan T ada masalah waktu ya, akselerasi due to gravity, kemudian drag coefficient. Jadi ada nggak dari kalau G adalah gaya gravitasi menjadi seorang menjadi turun ke bawah, mungkin karena nggak ada ini ya, tidak ada penghalang, laju turun ke bawahnya berapa, kemudian ada drag, misalkan ada badannya seperti apa, mungkin bakal ada hantaman udara buat naik ke atas gitu ya, menahannya. Jadi minus dt kalikan dengan kecepatan jatuh ke bawah. Nah, ini misalkan adalah contoh dari model matematis kalau misalkan seseorang melakukan proses bungee jumping gitu ya. Ini adalah contoh dari model matematisnya. Gimana cara bikinnya itu nanti lah, itu mungkin ada mata kuliahnya sendiri dan kita mungkin ya nggak dapat. Oke, itu adalah contoh model matematisnya dari kasus di alam. Kita definisikan permasalahannya tadi. Jadi misalkan masalahnya seorang yang jatuh jatuh ke bawah gitu ya. Dia lagi main bungee jumping, kemudian mana tadi? Variabelnya apa aja? Jelas pasti ada kecepatan jatuh ke bawah gitu ya, yang kita sebut sebagai konstanta gravitasi. Kemudian ada juga kita buat asumsi pasti kalau orang jatuh ada tabrakan udara sehingga dia sebenarnya malah ketahan naik ke atas gitu ya. Jadi ada, kalau di sini disebut sebagai drag coefficient gitu kan, hantaman udara untuk naik ke atas. Jadi bukan cuma karena turun, tapi pasti ada hantaman ke atas gitu ya. Kemudian variabel berikutnya pasti ada masanya, berat masa orangnya ya. Kalau dulu masa itu apa ya? Dalam bentuk kilogram gitu kan. Orangnya berapa kilo gitu variabelnya. Kemudian dibuat direformulasikan seperti ini. Ada laju kecepatan juga, laju jatuhnya berapa. Nah, coba dihitung solusinya. Kemudian dari solusi setelah perhitungan-perhitungan bagus nggak gitu ya kondisinya. Kalau sudah bagus ya sudah, berarti bisa dilaporkan bahwa rumusan yang ini sudah baik gitu ya. Oke, itu gambaran dari permodelan matematik ya. Oke, ada yang mau dibahas dulu? Ya, sambil dibaca bukunya ya. Kalau nggak ada pertanyaan, saya lanjutin dulu. Lanjutkan? Lanjut dulu Pak, masih Lanjut dulu. jelas sejauh ini Pak. Oke. Nah, jadi, kita sebagai seorang yang bergerak di bidang komputasi ngapain? Jadi, misalkan tadi kalau sudah ada skenario dunia nyatanya, sudah ketemu model matematiknya, kita coba selesaikan nih. Ada berapa contoh kasus gitu ya. Oh, permasalahannya di linear. Oh, permasalahannya nggak linear. Atau misalkan kita coba manipulasi data. Kemudian bisa jadi nanti permasalahannya adalah permasalahan persamaan diferensial. Kayak seperti ini adalah contoh permasalahan diferensial. Apakah ada yang lain? Kalau kita sudah tahu, oh metode yang digunakan tuh ini, nanti kita lakukan proses komputasinya. Nanti dari sini kita dapatkan analisisnya, akurasinya bagus apa tidak, kemudian perbaikannya seperti apa.
Jadi di sini misalkan real world skenario dunia nyatanya seperti apa? Misalkan panas yang tersebar kalau misalkan ada kawat panjang gitu ya. Kalau kita panasin nanti kecepatan penyebaran panasnya seperti apa? Kemudian contoh dunia nyata bagaimana penyakit berkembang, the spread of the disease. Maksudnya kalau misalkan ada suatu penyakit, penyebaran penyakitnya seperti apa. Kemudian kalau respon to medication, kalau misalkan seorang pasien dikasih obat, kira-kira efektivitasnya seperti apa. Kemudian ingin membuat roller coaster, bikin filter air, memreproduksi gambar. Ini adalah contoh kasus skenario-nya. Kemudian kita buat asumsi-asumsinya, mana yang kita anggap oh dia berlaku atau tidak, variabelnya apa aja, parameternya apa, data. Kemudian ada relasinya, kita buat model matematisnya. Udah ketemu model matematis, kita coba analisakan gimana cara teknik perhitungannya. Udah tahu teknik perhitungannya, kita coba komputasikan, kita hitung pakai komputer gitu ya. Ingat di sini kita nggak ngitungnya pakai pensil and paper, kita nggak ngitung pakai tangan gitu ya. Ya paling nggak ada bantuan komputer. Kenapa kalau kita nulis di atas kertas gitu ya, mungkin solusinya sangat lambat sekali. Jadi tugas kita adalah kita bikin programnya, gimana caranya menghitung dari model matematika yang ada, kita hitung kira-kira. Kemudian di perhitungan kita apakah ada sudah sesuai atau misalkan ada error apa enggak gitu ya. Jadi tugas kita di membuat programnya. Oke, jadi di sini di metode numerik ini paling banyak nanti adalah untuk melatih kemampuan membuat algoritmanya. Algoritma pemrograman. Yang jelas algoritma programannya biasanya sederhana-sederhana. Kalau kita balik ke proses perhitungannya, biasanya nggak ada yang rumit-rumit. Yang bikin rumit adalah kalau misalkan ternyata kalian susah bikin program. Makanya di sini mungkin dengan adanya metode numerik ini, paling nggak diperbaiki lagi masalah apa ya, eksekusi bersyarat ya, eksekusi bersyarat. Eksekusi bersyarat maksudnya ya misalkan kalau ada perintah if, kemudian else ini lebih kita pertajam lagi kemampuannya. Kemudian juga yang pasti adalah proses looping, for, while, dan segala ya, dan segala metode perulangan ya. Jadi harapannya dengan metode kuliah metode numerik ini, pertama kalian bisa paham ada kasus dunia nyata yang kita sederhanakan, dibuat model matematiknya, kemudian kita coba lakukan perhitungan. Dengan adanya perhitungan itu, kalian mempertajam kemampuan pemrogramannya. Karena sepertinya buat menggunakan ini eksekusi bersyarat dan looping kayaknya masih banyak yang tercecer ya. Jadi di sini gunanya mata kuliah ini adalah untuk memperkuat kemampuan pemrograman. Nah, misalkan nanti suatu saat ketemu masalah yang ada hubungannya dengan numerik, itu ya alhamdulillah, artinya kan kepake nih ilmunya gitu. Kemudian seringkah saya dapat, jarang sih, tapi pernah. Di antaranya dulu pernah ngerjakan buat teknologi stealth ya, teknologi siluman pernah ya diajak, kemudian pernah penyebaran bagaimana lahar mengalir gitu ya dari gunung yang meletus, kemudian laju percepat daerah mana yang kena gitu ya. Nah itu pernah sih dapat, cuman mungkin tidak terlalu
menguasai seluruhnya. Tapi paling enggak di sini ya kalau dari segi kemampuan komputasi ya harusnya kalian sudah lebih bagus di kemampuan menggunakan eksekusi bersyarat, if else sama looping for sama while-nya. Kayak itu harapannya ya. Ya itu sih gitu. Simpulannya pokoknya tolong dibaca lagi bab satunya. Kemudian sehingga kalian mungkin dapat gambaran why do I need to learn this, kemudian why do I care, ngapain saya harus kerjain ini gitu ya. Ya pas ketemu beberapa kasus matematis kalian nggak bisa bikin programnya kan sayang gitu loh. Oke, itu buat materinya pertemuan pertama dan kedua. Kita masih agak santai di dua pertemuan awal. Selanjutnya itu agak rumit lagi gitu. Oke, ada yang mau ditanyain dulu? Semoga nggak ketiduran ya. Ya, ya. Kan tadi kan kita kan ada kayak apa namanya, kalau permasalahan di real world kan ada macam-macam kan Pak. Ya. Yang model matematika tadi kan yang baru kita pelajarin tadi yang tentang body jumping tadi tuh Pak. Kalau misalkan problemnya itu yang tentang response to medication tadi Pak, itu kayak gimana model matematikanya Pak? Perlu yang using data itu apa pakainya jadinya? Kalau medikasi biasanya orang komputer biasanya kerja orang matematik dulu yang di depan. Jadi pertama orang matematik dia akan bikin survei ke petugas kesehatan, gitu kan? Misalkan obat ini seorang matematikawan biasanya dia pelajarin gimana sih aliran darah gitu ya, kecepatannya ngalir gimana, darah itu pompanya gimana. Berarti kan nanti ada, makanya ini disebut sebagai ilmu multidisiplin ya. Jadi ada pihak yang ngerti biologinya, biologi anatomi manusia gitu kan, kemudian ada orang matematik yang menghitung gerak kerja darahnya tadi. Kemudian dari situ sudah ketemu, baru nanti dapat rumusannya. Nah, tugasnya orang komputer kita terima rumusannya aja. Kita nggak belajar, kita tidak terlalu mendalami rumusannya kok. Ya paling enggak tahu gambarannya, tapi cara untuk mendapatkannya secara lengkap dari awal mungkin tidak sebegitu ini ya, apa ya istilahnya, ya bukan orang yang perlu mengetahui sampai dalam gitu loh. Oh, berarti kita nggak perlu sampai dari nol ngerjain gitu lah Pak? Enggak. Oh, saya kira dari nol Rumusannya kita sudah ada ngerjain biasanya, ya. Tugas kita di komputer, rumusannya sudah ada, ya sudah kita coba kerjain dari rumusan yang ada. Tapi paling enggak kita sudah ada dapat gambaran gitu ya. Dapat gambaran, untuk menghitung tadi medis tadi berarti kan misalkan obatnya bergerak kenapa sih? Karena ada aliran darah misalkan. Cara darah bergerak seperti apa itu kan orang biologi yang ngerti ya. Nah, bagaimana proses pompanya itu dari jantung misalkan darah bekerja itu nanti orang biologi jelaskan, orang matematik yang mulai membuat formulasinya tadi gitu loh. Nah, kita terima apa ya? Kita terima rumusannya. Itu. Jadi di sini belum, kalau misalkan itu pun buat model matematis biasanya yang bagus memang ada ahli matematik sendiri, dan itu sudah tahapnya adalah yang graduate student yang mungkin strata 2, strata 3 gitu loh. Strata 1 biasanya ya tinggal pakai rumusnya. Mungkin kalau ada perbaikan tambah ganti dikit lah gitu. Tidak membuat dari awal. Ya. Sudah bisa menjawab? Oke Pak, makasih Pak. Ada bisa Pak. Oke. Jadi nanti rumusannya insya Allah ada lah sebenarnya. Cuman kita gimana cara mengolahnya aja. Jadi tolong sambil dibaca bukunya ya.
Yang jelas mungkin paling banyak saya ngambilnya dari sini, dari applied yang nomor 2 ini bukunya. Tapi masalahnya ini saya balik kata apa? Ada beberapa apa bahasan yang saya taruh ke atas dulu gitu loh. Soalnya misalkan persamaan nonlinear saya naikin ke pertama karena ke awal-awal karena solusinya biasanya lebih ringkas gitu, lebih mudah untuk mengolahnya gitu loh, mengolah komputasinya maksudnya. Oke, itu dulu. Gimana? Ada tanggapan lain ya? Nggak ada sih Pak, amanannya mah Pak. Aman, ya. Pastikan mulai minggu depan paling nggak Python-nya jangan dihapus gitu ya. Kita pakai Python aja karena ini yang bahas pemrograman paling gampang. Oke. Kalau tidak ada pertanyaan, kita bisa akhiri pertemuan ini. Oke, kalau nggak ada, sudah cukup ya. Materinya cuma itu buat hari ini. Sudah cukup? Ada yang mau ditanya? Sudah terjawab Pak pertanyaannya Pak. Itu aja Pak pertanyaan kalau dari saya. Oke, saya hitung 1, 2, 3, 4, 5. Oke, nggak ada pertanyaan ya. Oke, karena nggak ada pertanyaan, mungkin tolong dipelajari bukunya. Sesulit-sulit apapun bahasanya, tolong dipelajari. Karena ini adalah modal kalian untuk jadi pekerja internasional ya. Mudah-mudahan dari sini kalian mungkin ada yang kerja di luar negeri gitu ya juga. Jadi nggak cuma di Banjarmasin atau di Indonesia aja, tapi siapa tahu karena kemampuan bahasa Inggrisnya bagus, kalian bisa diterima di internasional. Makanya harapan saya kalian nyebar gitu loh habis ini. Oke, ini aja kuliahnya kita akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak pelajarnya Pak. Ya. Oke.